Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPA Gloria Minggu 6 Maret 2022. Panduan selama ibadah online, kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja, persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi, jika ingin bersaksi harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal yang lain, sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya minta bantuan Ibu Heni Ningsi untuk doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa yang telah Kau anugerahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kau sudah memimpin perjalanan hidup kami sebulan yang lalu Tuhan, kami bisa lewati ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat tahta-Mu yang Maha Kudus. Mari Bapa Engkau pimpin berkati jalan ibadah Zoom pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati mengurapi para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dalam kasih karunia-Mu Bapa. Biar Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati kami juga yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang tertuju kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah Zoom pagi hari ini di dalam satu tangan yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar Tuhan kasih-Mu setiap kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Sebab tak terukur Tuhan kasih setia-Mu buat setiap hidup kami Tuhan. Amin. Ini yang bisa kami berikan Tuhan, pujian dan penyembahan kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes God. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, Kau menyertai setiap kami Tuhan. Dimanapun kami melangkah Tuhan, Kau beserta kami Tuhan. Dosaku tak terukur. Teguh kasih-Mu Yesus, Kau telah mampu gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau tak mampu gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
Kita akan sama katakan tak terukur kasih setiamu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak mampu gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, sebab Kau yang layak Tuhan. Mari kita sama-sama, layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yes, sebab Kau yang layak disembah Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji Tuhan. Kalau Tuhan yang selamat kami yang hidup Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, yes Tuhan. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak dipuja, Yesus. Yes, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Semua yang layak dipuji ya Tuhan. Semua yang layak dipuji Tuhan.
Tiadalah seperti Engkau Tuhan. Kalau Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kau yang menyertai Tuhan, Kau yang Immanuel Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi Tuhan. Kau menyertai setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau dunia boleh berguncang Tuhan, tapi kasih-Mu tetap Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan. Jadi setiap kami Tuhan, kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan, supaya layak dipuji. Kau persembahkan hidup kami Tuhan, padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Di setiap kerinduan hati kami Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya setiap kata yang katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau tetap mengucap syukur. Sebab apapun yang terjadi saat-saat ini, kasih Tuhan tetap buat setiap kita. Meskipun rintangan menghadang, kasih Tuhan tetap buat setiap hidup kita. Mari kita puji Tuhan. Kita mau katakan meskipun musuh depan kita, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lemah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku. Kuat tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Dia bersama kita. Ribu rebah di sisi kita, kanan kita janjimu, Engkau bersamaku. Jangan pernah ragu saudara, sebab Dia menyertai kita. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, perlindunganku, guru batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Sebab Dialah gunung batu kita. Walau rintangan badai menghadang, kasih Dia tetap buat setiap kita saudara-saudara. Mari kita tetap percaya kepada-Nya. Yes. Mari jangan pernah goyah saudara, sebab Dialah menyertai kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Sekali lagi katakan,
dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan yang disaksikan, kebesaran dan ceritakan. Sebab Dia Yesus, nama Yesus sanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari kita akan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita akan pujian lebih awal. Dari utara ke selatan, barat ke timur, nama disanjung tinggi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Mu disaksikan Tuhan, dan kebesaran-Mu diceritakan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari kita kata sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Amin Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ya ada seperti Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama bumi Tuhan lebih lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, amin. Seluruh bumi sujud, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan sekali lagi katakan. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya yang dahsyat buat setiap kita, amin. Pakai buat tenangkan setiap hati kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Thank you Lord Jesus. Tuhan, hari ini mau belajar Tuhan. Kamu tetap mengandalkan Kau Tuhan. Sebab di luar-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan
begitu sulit Tuhan kami lalui Tuhan. Tapi kami hanya percaya Tuhan padamu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan Tuhan buat setiap hidup kami. Biar kami belajar Tuhan untuk tetap berpegang teguh padamu Tuhan. Semua keselamatan Tuhan hanya daripadamu Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Tidak pernah kami ragukan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita mau katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tidak pernah kami ragukan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita mau katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Walau 10.000 rebah di sisi kami Tuhan. Walau 10.000 rebah, kami tak akan pernah goyah Tuhan. Sebab Kau Yesus serta kami Tuhan. Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Katakan sekali, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Katakan sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah. Yes Tuhan, kalau tetap Allah penolong kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami Tuhan hanya datang dari-Mu Tuhan. Walau 10.000 rebah Tuhan,
Di kanan kami Tuhan, kami takkan pernah goyah Tuhan. Sebab Kau yang menyertai setiap hidup kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Kau beserta kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan tentunya Tuhan kasih-Mu Tuhan, buat setiap hidup kami Tuhan. Tangan ku walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Thank you Lord Jesus. Jangan kami goyah Tuhan, sebab Kau beserta kami Tuhan. Jangan pernah kami takut Tuhan, sebab Kau menyertai kami Tuhan. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, Kau mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saya minta bantuannya untuk Ibu Lau Syuking, doa firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Irwan Rema. Ibu Lau Syuking. Dibuka. Ya. Silakan Ibu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Bapa yang baik, kami akan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah melalui Zoom ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan ini semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau urapi setiap kami ya Tuhan. Bapa, agar setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan, boleh menguatkan iman kami ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau juga Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan melayani ya Bapa. Engkau berkati, Engkau dikasih hikmat-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Lau Syuking. Saya persilakan Bapak Pendeta Irwan Rema untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Saya berterima kasih kalau pagi ini kembali boleh melayani di tempat ini. Sekali lagi kesempatan ini saya ucapkan juga duka yang turut seperasaan ya dengan
keluarga dan juga jemaat GPI Pondok Tegal Alur yang sudah ditinggal terlebih dahulu oleh Bapak Yosef Kumala, biar kita semua tetap memelihara iman kita, biar nanti kita sama-sama bertemu di surga, ya. Dan kalau kita lihat Zoom-nya, Pak Yosef banyak sekali melayani di mana-mana, terutama di Full Gospel, ya. Banyak sambutan dari beberapa teman pelayanan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini banyak orang yang mengibaratkan dengan misalnya roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada yang bilang seperti air yang mengalir, ada yang bilang juga seperti sebuah perjalanan, gitu ya. Nah, pagi ini saya mau membahas sebenarnya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dari awal kita lahir sampai nanti kita dipanggil kembali ke Bapa di surga, itu adalah sebuah perjalanan, itu adalah journey. Kita tidak tahu di jalan itu bagaimana, ya, jalan itu suka atau duka, di jalan itu ngalamin apa, ketemu siapa, ya. Kemudian di jalan itu mungkin juga di mana kita nanti sekolah, kuliah, bekerja, atau nanti membina rumah tangga dan sebagainya. Kita tidak tahu sepanjang kehidupan kita, perjalanan hidup kita bagaimana, ya. Nah, sering mungkin kita juga jalan gitu ya, sendiri atau dengan beberapa teman dalam satu mobil. Mungkin kita juga pernah gitu tersesat di jalan, kita tidak tahu di jalan mana, tiba-tiba keluarnya ke sana gitu ya. Kemudian kita juga sering berjalan tapi nggak tahu arah tujuannya mau kemana gitu ya. Nah, berbicara mengenai perjalanan, ada satu perjalanan di mana kita agak gitu ya, dalam tanda kutip, mengetahui agak tenang, ya, nggak khawatir nyasar, nggak khawatir tersesat, arahnya pasti gitu ya. Adalah ketika kita mengikuti tour gitu ya. Kita mengikuti tour, kita tahu tuh sebelum berangkat dikasih tahu nanti kemana gitu ya. Kemudian sebelum jalan nanti dikasih briefing dulu, nanti bawanya apa aja ya, misalnya perlu bawa selimut, sepatunya mesti bawa ini, mesti bawa sendal, mesti bawa lain-lain lah, perlengkapan obat dan sebagainya. Ya, jadi nanti pada waktu jalan pun dipimpin oleh seseorang yang namanya tour leader. Ya, dipimpin oleh tour leader. Jadi kita tahu tenang, aman, terpimpin gitu ya, tersertai, terbimbing oleh tour guide ini gitu ya. Tour guide ini adalah orang yang pernah ke tujuan-tujuan yang akan kita tuju. Ya, tidak mungkin dia belum pernah tiba-tiba menjadi tour guide atau pemandu wisata, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah pernah, dia bisa memberi pimpinan, dia bisa memberi arahan, dia bisa memberi petunjuk, dia bisa memberi jalan karena dia sudah pernah pergi dan sudah pernah mengalami di tempat-tempat tersebut. Nah, saya pernah satu kali mengalami yang namanya tour, sebenarnya udah enak, tinggal duduk manis ya, entar jam sekian turun sampai sini, berwisata di tempat ini, kemudian makan siang, terus pergi lagi ke tempat lain, terus sampai pulang hotel, makan gitu ya. Terus tidur yang nyaman, besok pagi udah dapat makan pagi lagi, kan enak begitu ya. Nah, satu pengalaman dari sekian banyak tour itu adalah ketika saya ke tanah perjanjian ya, ke tour ke Israel. Nah, salah satu yang paling
berkesan gitu pada waktu pertama kali ikut adalah ketika kita rombongan yang ke Holy Land itu pasti mengunjungi Gunung Sinai, gunung di mana Musa pernah mendapat perintah Tuhan. Ya. Jadi kita waktu ke sana pertama kali sebelum ke Israel kita ke Mesir dulu. Nah, waktu di Mesir hari pertama masih di daerah Mesir dan hari kedua menuju tanah itu sekitar Gunung Sinai. Nah, kita malam sampai di sana di daerah kaki gunung dingin gitu ya. Sampai sana sekitar jam 10 malam, tetapi sepanjang perjalanan tadi tour guide pemandu wisata bilang, wah nanti di sana pokoknya dia cerita yang bagus-bagus lah, bagaimana Musa sampai Gunung Sinai mendapat perintah Tuhan, dia pernah begini, terus dia kasih arahan lain, terus dia kasih semangat, ayo semua ikut ya malam nanti dibangunin sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi gitu kan. Kita sampai hotel udah jam 10. Nah, di dalam hotel kita di briefing dulu kira-kira sampai jam 11 gitu ya. Terus masih makan kecil, jam 11 masuk kamar, sekitar jam setengah 2, jam 1 lebih digedor kamarnya. Ayo pergi berangkat, ayo semangat sholat. Wah, kita udah semangat gitu ya. Pengen tahu juga Musa tuh pernah ke Gunung Sinai seperti apa gitu kan. Walaupun dingin banget kan daerah kaki gunung dingin, jam setengah 2 dibangunin gitu. Kemudian di briefing lagi, ya jam 2 kita berangkat. Ya pokoknya semangat, kita rombongan jalan gitu kan. Jalan saudara, kita jalan. Kemudian satu tempat nanti bisa milih separuh perjalanannya mau naik onta atau jalan kaki. Tapi nanti di terminal onta itu ke atas harus jalan karena ada sekitar 700 anak tangga yang kita harus lalui sampai baru ke puncak gunung. Masih mending kita masih ada anak tangga. Kalau Musa dulu nggak ada anak tangga, makanya dia lama sampai sana. Dan kita pergi, saudara, dengan semangat gitu ya. Ada yang onta, ada yang jalan kaki sampai setengah perjalanan, saudara. Ya, masih awal-awal. Kita masih melihat tour leader bawa bendera, kadang-kadang dia nyalain senter ke atas. Ayo semangat ya, wah senang banget saudara. Pengalaman pertama, tapi daerahnya gelap, tidak kelihatan apa-apa. Dikasih tahu juga kalau nyenter hati-hati kena matanya onta, takut jatuh ontanya atau jatuh ke jurang, itu kan naik gunung kan. Tapi kita tenang karena ada tour leader saudara, ada pemimpin yang dimana dia pernah pergi, ya jadi dia udah kasih arahan, dia udah kasih petunjuk, dia udah kasih tahu bahwa apa aja dalam perjalanan itu. Ya. Nah kalau perjalanan hidup kita kan nih, kita seolah-olah kan nggak ada yang pimpin gitu ya, jalan gitu besok mau ngapain ya, dari Tuhan kita yang pimpin kita. Nah ini kita tenang karena ada tour leader, dia udah tahu semua gitu ya. Tapi saudara ada satu hal di mana kadang-kadang banyak peserta yang nggak dengar-dengeran sama tour leader. Udah dibilangin kalau pergi iring-iringan gitu ya. Nanti kalau udah yang depan agak jauh nunggu yang belakang. Gitu ya. Pasti semangat lagi sama ini. Tapi tetap aja tuh ada yang jalannya cepet, ada yang malam-malam juga gelap masih foto. Nggak tahu fotoin apa ya. Mungkin mau di upload lereng Gunung Sinai di waktu malam gitu ya. Jadi terlambat nih yang ini saudara. Atau dan sebagainya gitu ya. Sampai di terminal onta datang berhenti, nggak semua tuh masih banyak yang tertinggal di belakang, ada yang minum teh panas gitu ya. Ada warung-warung. Akhirnya nunggu-nunggu ini nggak sabar dong, dingin kan. Ayo jalan dulu deh. Nanti lu tungguin ya. Jalan dulu deh. Tour leader, ya jalan dulu deh, nanti saya nungguin yang di belakang. Karena yang jalan duluan kan yakin bisa gitu. Jadi yang belakang ntar nungguin. Nah, tour leader nunggu yang tengah, dia khawatir juga yang depan gimana nanti kalau nyasar. Jadi dia ajak yang tengah, dia susul tuh yang itu, yang jalan dulu, yang belakang
ketinggalan ya, jadi ketinggalan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah, sampai kira-kira yang naik tangga itu udah mungkin tinggal 1/3, 1/4 gitu, udah tersesat semua, saudara. Nggak tahu tuh tour leader di mana, teman-teman di mana. Saya ingat saya cuma sama istri, sama teman suami istri, sama satu lagi suaminya doang. Nggak tahu ada istrinya kemana. Jadi berlima kita. Pokoknya kita udah 5, komit ya, jangan sampai nyasar lagi. Di tengah jalan ada juga yang nawarin tour leader baru, orang Arab. Saya anterin gitu ya ke sana ya. Waduh, sudah jadi bingung mau ikut yang mana gitu ya. Ada beberapa, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Sinai. Saudara, yang sampai puncak Gunung Sinai itu dari sekitar 60 peserta paling 20, saudara, yang lain tak kemana. Di tengah gelap, di tengah kegelapan, ada yang cerita pakai jasa orang itu diputer-puter, ada yang bilang pakai jasa orang yang Arab itu diputer-puter tapi nyampe juga ya, jadi nggak tahu arahnya, saudara. Ya. Nah, di situ jelas satu gambaran bahwa hidup kita sebenarnya perlu yang namanya pemimpin. Ya, hidup kita perlu yang namanya penuntun dalam hidup kita. Ya, dalam keseharian hidup kita juga perlu seorang yang memimpin hidup kita. Dalam keluarga tentu ada kepala keluarga, seorang pria. Ya, dalam sekolah ada kepala sekolah, dalam perusahaan mungkin ada direktur, ada manajer. Dalam gereja perlu juga ya seorang gembala sidang. Ya. Mbak Yosef sudah meninggal, nanti akan ditunjuk, akan dilantik gembala sidang yang baru supaya gereja ada yang memimpin, nggak jalan sendiri-sendiri. Dalam pemerintahan juga ada yang namanya pemimpin, mulai dari RT, RW, lurah, camat, terus sampai ke tingkat presiden. Ya, bahkan dalam unit-unit instansi pemerintahan ada pemimpin lagi, ada kepala dinas, ada dirjen, ada kepala sudin dan sebagainya. Jadi hidup kita butuh seorang yang namanya pemimpin. Nah, di masa krisis ini kita mau percaya sama siapa untuk kita ikutin, ya. Atau dalam tadi istilah turnya, tour leader mana yang harus kita ikutin gitu ya. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti yakin bahwa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita perlu pimpinan Tuhan? Karena kita tahu bahwa jalan di depan kita itu terjal, jalan di depan itu gelap, jalan di depan itu kelihatannya lurus tetapi buntu. Jalan di depan itu sesuatu yang kita tidak ketahui ya. Tanggal 20-an kemarin tiba-tiba perang antara Rusia dan Ukraina. Dampaknya sampai ke sini, bayangin. Ya, ibu-ibu ya, minyak goreng naik, langka, kemudian daging sapi naik lagi ya. Nanti daging sapi naik, beli daging ayam, ayamnya yang banyak yang beli, naik juga daging ayam. Bensin naik, yang lain-lain, gas naik. Ya. Minggu lalu habis perang mungkin 1-2 hari, istri saya pesan gas. Ya kebetulan pas saya dengar, istri saya bilang, naiknya enggak 15.500 tukang gasnya ya. Kebetulan waktu diantar saya dengar. Jadi banyak hal yang unpredictable ya, banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Jadi kita perlu seorang pemimpin dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana cara supaya kita bisa mengalami pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan tampilkan PowerPoint supaya kita lebih jelas mengenai pimpinan Tuhan. Nah, judul khotbah pada pagi hari ini adalah pimpinan Tuhan. Saya ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia
akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal ini ditulis oleh Salomo, yang kita tahu adalah orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, yang tidak semua orang mendapat hikmat itu. Nah, dari ayat yang kita baca ini, ada 3 hal kalau kita mau mengalami pimpinan Tuhan. Yang pertama, cara mengalami pimpinan Tuhan adalah, 1, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dari firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, pengertian sendiri belum tentu benar, tapi hikmat daripada Tuhan itu yang terutama, gitu ya. Jadi kita harus tanya pemimpin kita dalam kehidupan kita, jangan bersandar sendiri. Kita nggak bisa melakukan apapun tanpa pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengakui Tuhan dalam segala jalan kita. Nah, kita bahas satu-satu ya. 3 hal ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Waktu kita bertanya kepada orang-orang, misalnya orang Kristen, kita tanya, apakah mereka percaya kepada Tuhan? Bahkan orang non-Kristen pun akan berkata percaya, gitu ya. Apalagi orang Kristen yakin banget percaya, gitu ya. Tapi kalau kita tanya lebih dalam lagi, kita bisa menilai itu sebenarnya. Mereka tuh percayanya cuma 10% atau 25%, atau kita bisa menilai, wah orang ini percayanya cuma 50%, 75%, atau bahkan kita bisa melihat sikapnya, ucapannya, keputusan-keputusan yang diambil, tindakannya, itu kok sesuai dengan pimpinan Tuhan, 100% gitu ya. Nah, jadi Tuhan mau ya di dalam kitab Amsal, kepercayaan kita kalau mau dipimpin oleh Tuhan itu kepercayaan yang benar-benar 100%. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu dengan seluruh keberadaan hidup kita, ya, bukan hanya main-main 10%, 25, 50, enggak. Maunya Tuhan 100%, sungguh-sungguh maunya 100%. Ya, jadi kadang orang tuh percaya Tuhan 50%, 50% lagi dia tergantung kepada pengalaman dia, tergantung lagi kepada kepercayaannya dia, kepandaiannya dia. Mungkin tergantung lagi kepada pengalamannya dia. Wah, gue ada pengalaman dah, kalau ada masalah begini pasti jalan keluarnya begini. Enggak selalu sama gitu ya. Kita perlu Tuhan untuk supaya memecahkan setiap pengalaman yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu. Mungkin yang waktu tadi saya cerita, banyak di antara kita yang pergi ke Gunung Sinai pernah dengan apa? Waktu awalnya dengan sedikit sombongnya bilang, saya ini pendaki gunung, saya udah pastilah tahu lika-likunya gunung. Tapi itu banyak juga yang tersesat gitu ya. Saya pernah juga ikut pelatihan men's camp, lagi itu satu materi namanya strongman. Dibawa keliling gunung, saudara. Ya. Pada awalnya enjoy, senang gitu ya, sama teman-teman pria semua jalan. Kalau tur sama Gunung Sinai kan nunggu perempuannya, nunggu istrinya, atau istrinya yang perkasa nunggu suaminya. Ya, nah kali ini cowok semua, saudara. Dalam perjalanan tuh ada yang bilang, tenang aja, gue mau udah sering naik gunung gitu ya. Terus tenang aja, sampai ada yang bilang, lah begini mau belum apa-apanya, gue tengah malam jam 2 dibangunin, gue naik ke Gunung Sinai katanya. Saya tahu
pada waktu itu medannya beda, saudara, ya. Dan di Gunung Sinai mungkin beda dengan medan gunung di Jawa Barat, saudara. Jadi oleh pelatih sengaja diajak putar gunung supaya pesertanya itu jangan bersandar pada kekuatan, pengalaman, kekayaannya dia, saudara. Tapi benar-benar bersandar kepada pimpinan Tuhan. Tujuannya itu, saudara. Nah, sampai akhirnya kita diajak putar-putar, dan sampai satu tempat perhentian, ya banyak yang nyasar, banyak yang ini, akhirnya dibimbing semua sampai tempat perhentian itu diceritakan bagaimana orang Kristen tuh seperti itu. Kadang-kadang bersungut-sungut, kadang-kadang bandel, kadang-kadang mau-maunya sendiri, pengalamannya begini, kadang-kadang dia punya uang, tenang aja, ntar di gunung bisa beli minum, padahal waktu di warungnya sengaja ditutup oleh pelatihnya. Jadi nggak ada, saudara, yang bisa dia harapkan untuk dia bisa sampai ke puncak. Nah, pelatihnya bilang, seperti itulah kehidupan, ya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sebenarnya cuman kalau naik bus nggak sampai 1 hari, tapi diputar-putar bisa 40 tahun. Oleh ya itu, mereka bilang pengalamannya mungkin mereka merasa masih punya uang, mungkin merasa gua pinter gitu lah, padang gurun. Nah, ini yang membuat mereka tidak nyampe-nyampe gitu ya. Tuhan mau kita bersandar, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada satu kisah Nabi Tuhan yang bernama Elia. Ya, di 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Elia ini seorang Nabi Tuhan. Nah, pada waktu itu dia zamannya, waktu itu bangsa Israel tidak ada makanan, dan Tuhan berkata kepada Elia, Tuhan akan memberi dia makan gitu ya, dan dalam perjalanan dia ketemu seorang janda, saudara. Nah, Nabi Elia ini berbicara kepada janda ini di ayat 14. Katanya demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi si Elia ini minta kepada janda itu beri dia makan gitu ya. Nah, janda ini bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini itu tidak akan habis, dan minyak dalam buih-buih itu pun tidak akan berkurang sampai pada Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, ibu janda itu diminta makanannya oleh Elia, dan dia cuma bisa makan hari itu, dimasak, kemudian kalau dia beri kepada Elia, dia akan mati. Tapi Nabi Elia bilang begitu tadi, sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Nah, Tuhan mau menilai melalui nabinya, melalui firman Tuhan ini, janda ini percaya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan? Percaya nggak dengan segenap hati bahwa tepung yang akan dia masak untuk diberikan kepada nabi itu yang terakhir sekalipun akan tidak habis kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia bisa memberi makan kepada keluarganya. Dan kita lihat di ayat-ayat berikutnya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti memimpin hidup seseorang, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhannya. Dan kita lihat nanti di ayat-ayat berikutnya bahwa tepung itu tidak habis, saudara. Bisa mereka makan sampai hujan ke atas muka bumi, dan wanita itu mengalami mujizat Tuhan. Nah, yang kedua adalah jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa mungkin
dalam hidup ini ada orang yang bersandar kepada kekayaannya, kepada kepintarannya, ya, kepada pengalaman hidupnya, atau kepada koneksinya, gitu ya, atau kepada backingnya. Tapi sebenarnya semua itu nggak ada bandingannya dengan hikmat pengertian yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Hikmat adalah standar tertinggi dari Tuhan yang mengalahkan kepandaian manusia, mengalahkan pengalaman manusia, mengalahkan apapun yang ada dalam diri manusia untuk menjalani kehidupan dan untuk mengambil satu keputusan. Nah, ada satu kisah lagi ya. Kalau tadi kisah mengenai Nabi Elia, nah ini sekarang kisah mengenai anak rohaninya Nabi Elia. Namanya Nabi Elisa. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, saya bacakan buat saudara semua. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Jadi istri seorang nabi ini pada saat itu sedang dilanda ketakutan, suaminya baru meninggal, kemudian penagih hutang datang, dan yang lebih membuat dia takut, akan mengambil kedua anaknya menjadi budak. Pokoknya kalau budak zaman dulu bisa dijual, bisa diapa-apain, bisa kerja tanpa gaji, makan juga nggak dikasih, haknya dari pemilik, ya. Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Jadi sangat-sangat dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Jawab Nabi Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, ya, segala bejana yang dia pinjam dari tetangganya, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Jadi satu cerita yang menarik gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan, kita harus mengesampingkan pengertian diri kita gitu ya. Sering kita mengertinya seperti gini, kadang-kadang tadi firman Tuhan nggak masuk akal gitu ya. Udah suaminya baru meninggal, kemudian disuruh banyak utang, disuruh pinjem bejana lagi. Jadi secara logika, secara pengertian rasanya nggak masuk akal gitu ya. Orang susah, saudara, kadang-kadang kalau mau minjem itu lebih susah daripada orang kaya. Atau orang kaya itu lebih gampang pinjam uang daripada orang susah. Benar nggak? Ya, orang kaya misalnya dalam bisnis selalu ditawarin, "Bang, mau pakai nggak? Pakai aja kredit."
orang minta juga enggak, ditawar-tawarin terus. Tapi orang miskin mau pinjaman ke bank, waduh ribetnya minta ampun, ya. Mesti ada jaminan, mesti disurvei rumahnya, mesti dokumennya lengkap, mesti ditanya lagi saudara tidak serumah, mesti ditanya lagi gajinya berapa, income-nya berapa, ditanya lagi macam-macam tetek bengek gitu ya. Sedangkan orang kaya lagi jalan-jalan running well usahanya ditawarin terus, saudara. Tawarin terus sama bank. Udah pakai aja lah, pakai, nggak dipakai juga nggak apa-apa, ambil aja dulu kreditnya. Lagi banyak dana nih di bank. Nggak masuk pengertian gitu loh. Nah sekarang pengertian manusia tuh seperti itu. Bahwa udah banyak utang, disuruh pinjam barang gitu loh. Bisa-bisa belum ketok pintu, udah ditutup pintu, saudara. Ya, mau permisi juga langsung itu buru-buru ditutup. Kadang-kadang mau nanya juga rasanya malu banget gitu loh. Kok udah banyak utang mau pinjam lagi. Tapi itu adalah jalan Tuhan untuk supaya wanita ini, janda ini mengalami mujizat Tuhan. Jalan Tuhan supaya wanita ini ke depannya jangan bersandar kepada pengertian sendiri, jangan bersandar kepada pengertian manusia. Memang manusia seperti itu pengertiannya. Tapi pengertian Tuhan, yaitu tadi hikmat, itu melebihi, nggak sebanding dengan pengertian manusia, gitu ya. Dan kita tahu tadi, begitu dia melangkah dalam pimpinan Tuhan, begitu janda itu melangkah dalam pimpinan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Elisa, mujizat terjadi, saudara. Ya, kita lihat tadi akhirnya dia pinjam bejana-bejana kosong, kemudian bejana-bejana ini diisi penuh, dan menurut bahasa aslinya minyak-minyak itu bukan minyak goreng, minyak tanah, gitu, bensin bukan, ternyata minyak wangi, gitu, yang harganya mahal. Jadi si abdi Allah ini, Nabi Elisa bilang, pergi jual minyak itu, bayarlah hutangmu. Jadi suruh bayar utang nih. Kemudian ada lagi, Tuhan kalau menolong sampai tuntas. Dan hiduplah dari lebihnya, bukan buat janda ini aja, tapi buat engkau serta anak-anakmu. Jadi hidup mereka selanjutnya juga sudah dicukupi oleh Tuhan. Itu kalau kita tidak mengikuti pengertian sendiri, tapi mengikuti hikmat yang daripada Tuhan, mengikuti hikmat Tuhan. Dan kalau kita ikut pimpinan Tuhan seperti itu, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada contoh lain, saudara, cerita mengenai Daud dan Goliat. Daud pada waktu itu, bukannya hanya Daud, rajanya, Saul, dan seluruh panglima perangnya, nggak ada yang berani lawan Goliat. Menurut pengertiannya sendiri, menurut pengertian manusia, nggak mungkin bisa melawan Daud. Tingginya 2,5 kali. Ya, bahkan dengan lembingnya aja, tinggian lembingnya gitu. Ya, siapa? Kemudian yang berani lawan Goliat. Raja udah gemetar, takut, nggak berani keluar. Jenderal-jenderal, panglima perang nggak ada yang berani. Tapi menurut pengertian Tuhan yang pernah dialami oleh Daud dalam kehidupannya, Daud mempunyai keberanian untuk melawan. Dan apa yang menurut pengertian manusia tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Ya, Daud cuma bermodal banyak yang bilang ketepel, padahal umbar gitu ya. Jadi yang buat ikat lempar gitu, bukan buat jepret gitu. Kalau ketepel kan jepret, kalau ini taruh batu dilempar, itu padahal Goliat punya tameng besar ya. Bisa tuh kena jidatnya, dekat kena matanya, dan Goliat jatuh. Tuhan bisa melakukan pimpinan yang luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Contoh lain, Daniel. Daniel pada waktu ada di pengasingan, ya, bekerja di istana raja, semua yang kerja itu orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, orang-orang pilihan, termasuk Daniel.
dikasih makanan raja. Tapi Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Ya. Secara logika, secara pengertian manusia, yang makan makanan raja pasti lebih gemuk, lebih sehat, ya nggak? Tiap hari ciapo, tiap hari nge-wine gitu, tiap hari, wah udahlah pokoknya pesta pora. Sedangkan Daniel berketetapan hati, tidak menajiskan dirinya. Dia bilang kepada itu, saya cukup beri saya makan sayur-sayuran aja, dan tes nanti 10 hari. Ternyata 10 hari kemudian, apa yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya lebih sehat daripada orang-orang yang makan makanan raja. So, kalau kita mau mengalami pimpinan Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita. Nah, apa artinya mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita? Artinya, dalam setiap rencana, jadi sebelum kita melakukan apapun, baru rencana nih, ya, kita udah harus bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, rencana ini bagaimana? Ya, jadi dalam setiap rencana, keputusan, dan tindakan kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. Kalau kita udah mendapat jawaban bahwa rencana ini oke, baru kita mengambil keputusan. Ya, jangan ambil keputusan sebelum bertanya kepada Tuhan. Nah, terlebih tindakan. Ya, jadi kalau kita mau mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita, setiap rencana hidup kita, setiap keputusan yang kita akan ambil, setiap tindakan yang akan kita jalani, kita harus bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Itu namanya kita mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita. Ada lagi cerita mengenai Daud. Ya, tadi yang kedua ada Daud, ini juga ada Daud. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25, saya bacakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencar di lembah Rifaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerbau. Saudara, Daud punya pengalaman enggak? Punya, ketika mengalahkan panglima perang yang paling hebat dari orang Filistin ini. Pengalamannya hebat kan? Daud punya pengertian lain bahwa Tuhan menyertai enggak? Punya, waktu dia perang dengan modal umban, dia bisa menang melawani orang yang berpakaian perang lengkap, senjata lengkap, tapi dia bisa mengalahkannya. Daud punya nilai lebih enggak daripada waktu Daud melawan Goliat dengan sekarang? Oh, nilainya jauh lebih. Sekarang Daud seorang raja. Kalau dulu dia seorang gembala. Kalau raja memiliki segala-galanya, raja juga memiliki panglima perang. Raja juga memiliki serdadu-serdadu yang bisa melindungi dia. Bahkan Daud juga berpengalaman perang sebelum ini. Jadi setelah dia menjadi raja, dia beberapa kali perang, dan dia udah punya pengalaman gitu. Tetapi saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Jadi pada waktu dia mengalami ketakutan atau kekhawatiran ketika orang Filistin maju sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Daud? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, nah, jadi Daud sebelum mengambil keputusan atau tindakan, dalam rencananya aja mau menghadapi orang Filistin ini, dia apa? Bertanya dulu sama Tuhan. Ya, dia bertanya sama Tuhan dulu. Tuhan, gimana nih ngadepin orang Filistin yang ini? Padahal dulu udah pernah perang lawan orang Filistin, ya. Kemudian bertanya Daud, dan ia menjawab, Tuhan menjawab bahwa janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran supaya sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak gunung-gunung,
pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, perhatikan. Dan Daud berbuat seperti demikian. Jadi tindakannya pun itu selalu mengakui Tuhan dulu. Ya, sudah Tuhan kasih petunjuknya nih, caranya bagaimana, baru Daud melakukan demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Maka ia memukul kalah orang Filistin itu mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ya, jadi pagi ini kita sudah belajar tiga hal dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami pimpinan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan yang ketiga, mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Dan hari-hari ke depan kami mau tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kami juga mau Tuhan tidak bersandar kepada pengertian kami. Kami mau juga sungguh-sungguh mengakui Tuhan dalam setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan matraikan firman ini ke dalam hati kami, pikiran, kehendak kami, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati Tante Lydia Tuhan, dan juga anak mantu beserta jemaat. Tuhan beri kekuatan, penghiburan kepada mereka atas dipanggilnya Bapak Yosef Komala Tuhan, biar kami boleh mencontoh imannya setia sampai akhir Tuhan, dan kami semua Tuhan bisa sama-sama berjumpa lagi di surga nanti Tuhan. Tuhan menolong juga nanti proses regenerasinya Tuhan, yang akan menjadi gembala sidang. Tuhan menolong, Tuhan menetapkan, Tuhan yang memberi yang terbaik buat gereja GPIA Gloria ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, bahkan dalam keluarga mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati acara yang akan berlangsung Tuhan dalam ibadah ini sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati dan memimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Irwan Rema. Untuk selanjutnya, Perjamuan Kudus akan dipimpin oleh Bapak Weli. Saya persilakan. Bisa Bapak Weli, saya persilakan. Bisa di-unmute. Ya. Pertama, terima kasih buat Bapak Irwan Rama yang sudah menjadi berkat buat kita pagi hari ini dalam firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak. Baik, saudara. Terima kasih, Pak. Baik, saudara, tanpa terasa kita sudah di awal bulan yang baru, bulan Maret, di minggu pertama, dan kita mau mengawali bulan ini dengan persekutuan dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus.
Ko Welly jaringannya mungkin. Nggak kedengeran. Iya, jaringannya mungkin Ibu Lucy. Iya, iya. Sebentar ada ini ya. Zaman kudus kejamuan. betul. Iya. Mungkin sambil menunggu Ko Welly sebentar Bapak Ibu. Iya, nggak kedengeran lagi. Iya, belum. Jaringannya sepertinya Tante Lucy. Iya. Mungkin sambil mempersiapkan kita dengarkan lagu terlebih dahulu. Iya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bapak Welly. Ya, baik. Baik, mari kita berdoa. Welly jaringannya mungkin. Baik, sebelumnya Iya, mari kita jaringannya berdoa. mungkin. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Halo, tes. Ya. Saya akan dengar. Terdengar Ko Welly. Mungkin videonya bisa dimatiin aja kok, mungkin biar bisa Tes. ya, suara terdengar.
Mungkin untuk bisa membantu jaringan lebih, ini videonya bisa dimatiin aja kok kali kok. Videonya dimatiin. Video Kowel ya, mungkin biar Stop video ya. jaringannya. Iya betul, stop video. Stop video ya. Iya Stop betul video kok. ya. Iya. Oke. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Di minggu pertama bulan Maret ini, kami mau bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena penyertaan dan perlindungan mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Kau menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, untuk penebusan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bersekutu, kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya pagi hari ini kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara sekalian. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dan percaya. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai di peringatan akan. Bukankah yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Pimpin terus hidup kami Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Kami butuh pimpinan, kami tidak tahu masa depan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bahwa rencana-Mu yang terbaik buat hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Tolong kami untuk selalu mengakui Engkau Tuhan, dalam segala hidup kami, dalam tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan ini Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kematian-Mu begitu berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan syukur dan pujian kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Willy. Mungkin selanjutnya ada pengumuman kah dari Ibu Jenny atau Ibu Heni atau dari Tante Lydia? Saya persilakan. Kalau dari aku nggak ada, Kris. Oh, oke. Ibu Yeni tidak ada. Dari
Heni mungkin atau Tante Lydia, apa ada pengumuman? Itu ya, apa yang papanya ke mamanya yang Ali itu Ali. Ini yang tahu Oh, kan ya, Pak Heni yang tahu tuh. Ibu Di Heni Kalimantan ya meninggalnya ya. Iya, Ian. Ini tahu ya, Ian. Yeni nggak tahu tante, yang tahu Ciheni mungkin tante. Ya, itu papanya Ali tante yang meninggal kemarin di Kalimantan. Halo. Dengar ya. Ya, ya terdengar Ciheni ya, mungkin telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Papa dari Ibu Ali di Kalimantan ya. Kami dari GPA Gloria mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Semoga keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan. Baik, apakah ada pengumuman lain, Heni? Nggak ada, Chris. Nggak ada. Ya, baik. Mungkin kalau dari saya sendiri, mengucapkan terima kasih. Oh ya, silakan. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Irwan Raima. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Bapak senantiasa dalam keluarga, pelayanan serta bisnis Bapak. Tuhan berkati. Jangan bosan-bosan ya Pak melayanin kita GPIA Glorian. Siap. Tuhan berkati Pak Irwan. Ya, sama-sama. Terima kasih sama semua jemaat yang mengikuti Zoom pagi hari ini. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Tante, terima kasih Bapak Irwan Rema. Baik, kalau dari saya ibadah untuk minggu depan masih Zoom. Kalau dari minggu kemarin mungkin tadi minggu kemarin disampaikan mungkin awal April baru kita ada rencana untuk ibadah tatap muka. Mungkin seperti itu ya Tante ya. Baik, tidak ada pengumuman lainnya. Mungkin untuk doa penutup dan doa berkat. Kalau Welly apakah masih jaringannya masih oke? Bisa di-unmute dulu kok. Kalau ini untuk doa penutup dan doa berkat. Ya. Dengeran? Ya, terdengar kok. Halo. Pada pagi hari ini mungkin masih terbatas lewat Tuhan Yesus, tapi kami yang menguatkan kami, yang menjadi penuntun buat jalan hidup kami, Tuhan Yesus. Berkati Bapak Iwan Raima yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, kiranya Kau terus memberkati pelayanan beliau dimanapun Kau mengutus beliau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit saat ini. Untuk kami berdoa buat Bapak Joni, buat Bapak Ayub, Ibu Lau Syufon, untuk Bapak Randy, dan untuk Ibu Kong Aceh. Tuhan Yesus, kiranya Kau menjamah sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kembali di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, Engkau kiranya terus menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, saudara. Mari kita pulang, mari kita selesai beribadah. Kiranya berkat dari Allah Bapa
Halo, Ko Weli. Ini masih terkendala jaringan, Bapak Ibu. Halo. Ya, maaf Kak, tadi sempat Halo. putus. Iya. Ya. Sorry nih, kayaknya jaringan saya nggak stabil nih, internetnya putus-putus nih. Ya. Di layar hilang-hilang dulu. Halo. Iya kok terdengar. Tadi udah doa tutup doa berkat kedengaran? Saya belum dengar aminnya sih kok, sorry. Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.